Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai ya mata kuliah ini fisiologi hewan dan hari Jumat saya jadikan satu aja hari ini karena juga Arinda itu ada kepentingan untuk membantu keluarga mertuanya itu yang mata kuliah di hari Jumat itu ekologi tumbuhan. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, di pertemuan ini mata kuliah fisiologi hewan kita sampai ke pertemuan ke-10 dan kita ini akan belajar mengenai sistem indera yang ada pada hewan. Untuk macam-macam indera pada hewan itu di sini ya ada terbagi dulu ini sistem indera pada hewan ini ada pada hewan invertebrata. Misalnya ini indera serangga, kemudian ada indera pada vertebrata, pada ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Untuk indera pada serangga itu, dia itu ada 4 macam, baik itu ada indera penglihat, pembau, peraba, kemudian penangkap getaran suara pada indera serangga. Namun indera penangkap suara itu disamakan dengan indera pembau ataupun peraba karena itu menggunakan alat yang sama. Kemudian untuk indera penglihat pada serangga itu ada 2 macam yaitu mata tunggal dan mata majemuk. Ada juga serangga yang memiliki keduanya. Ini mata tunggal ocelli adalah unit tunggal dari mata majemuk pada serangga belalang. Kemudian mata majemuknya ataupun faset itu terdiri dari ribuan mata kecil yang disebut dengan omatida dan tiap omatida itu berdiri sendiri tanpa memerlukan omatida yang lainnya. Ada 2 macam mata majemuk yaitu mata majemuk aposisi itu menyampaikan apapun yang dia lihat itu ke otak dan ada mata majemuk superposisi dia itu akan menghasilkan satu bayangan penuh di bagian retina seperti mata manusia. Ini adalah contoh serangga yang memiliki mata majemuk. Misalnya ini pada lalat ataupun pada tawonnya. Kemudian indera peraba dan pembaunya pada serangga, indera peraba dan pembau itu terletak pada sungut ataupun pada antenanya. Pada ujung antena itu terdapat alat penangkap getaran suara dan antena pada serangga itu terletak pada salah satu ruas kepala di atas mulut dan juga bisa digerakkan. Ruas pertama antena yang disebut dengan scapus itu melekat kepada bagian kepala dan ruas kedua disebut dengan pedicel. Itu ruas-ruas berikutnya secara keseluruhan disebut dengan flagellum. Sekarang ke indera ikan. Ikan itu mempunyai beberapa indera, baik itu indera penglihat, pendengar, pembau, dan gurat sisi. Kemudian indera penglihat pada ikan itu berupa mata yang dilapisi lapisan tipis tembus cahaya. Kemudian kornea mata ikan itu berbentuk datar dan lensanya berbentuk bulan. Kemudian akomodasi lensa mata itu tidak dilakukan dengan memipihkan dan mencubukkan di depan mata, tetapi dengan mengubah kedudukan lensa ke arah belakang. Untuk indera pendengar pada ikan itu hanya berupa telinga bagian dalamnya saja. Telinga ikan itu terletak di bagian dalam yang tertutup kulit luar kepalanya dan telinga itu berada pada kedua sisi kepala yang tertutup tadi. Namun walaupun berada di dalam, telinga ikan itu juga bisa berfungsi dengan baik. Kemudian indera pembau dan gurat sisi. Indera pembau pada ikan itu digunakan untuk mencari makanan mereka. Kemudian misalnya ya pada ikan hiu dia itu bisa membawa dengan sangat baik jika adanya suatu mungkin ada warna darah ataupun darah yang amis itu dia itu akan segera mendekat. Kemudian gurat sisi pada ikan fungsinya itu sebagai mengetahui perubahan tekanan air sehingga itu ikan bisa mengetahui kedudukan di dalam. Kemudian indera amfibi itu memiliki 2 indera yaitu indera penglihatan dan pendengar.
Untuk indera penglihat, pada katak itu terdapat kelopak mata atas dan kelopak mata bawah. Pada kelopak mata terdapat membran niktitan, selaput tidur. Fungsinya ini untuk menjaga mata dari gesekan ketika di dalam air dan menjaga mata agar selalu lembab ketika ada di darat. Kemudian untuk indera pendengarnya, telinga amfibi itu terdiri dari telinga bagian tengah dan telinga bagian dalam. Untuk telinga paling luar itu berupa selaput gendang telinga yang fungsinya untuk menangkap getaran suara. Kemudian indera pada reptil, reptil itu memiliki dua indera, yaitu indera penglihat dan pembau. Reptil ini kurang berkembang sehingga reptil itu memiliki indera pembau yang tajam. Kemudian indera pembaunya itu terletak pada langit-langit rongga mulut dan lidah, fungsinya membawa zat kimia berupa gas ke reseptor yang letaknya itu berada di langit mulutnya. Kemudian ujung lidahnya itu ditempelkan ke indera pembau sehingga reptil itu bisa mencium bau dari mangsanya. Kemudian untuk indera penglihat, ini pada ular itu berupa mata. Mata ular ini sangat tajam, dia itu bisa melihat panas tubuh dari makhluk hidup lainnya. Kemudian indera burung itu ada 3, yaitu ada indera penglihat, pembau, dan pendengar. Untuk indera burung ini pada matanya itu berkembang dengan baik. Indera penglihatan, indera yang berkembang dengan baik itu adalah indera penglihatan, sedangkan indera lainnya itu kurang berkembang dengan baik. Susunan bola matanya itu hampir sama dengan bola mata pada manusia, dan lensa burung itu bisa berkarbonasi ataupun ini bisa apa ya, semacam berbeda dengan cara mencekung dan ataupun mencekung. Kemudian selain itu retina pada burung itu juga terdapat sel batang dan sel kerucut. Jadi bedanya kalau sel batang ataupun sel kerucut pada burung ini lebih banyak, otomatis dia itu penglihatannya bisa lebih jelas baik itu di malam ataupun di siang hari. Kemudian untuk indera pembau dan pendengar, burung ini bisa saja mencium bau, namun tidak seperti hewan lainnya. Burung ini tidak mengandalkan indera penciumannya untuk mencari ibu, makanan, ataupun mangsanya. Karena indera penglihatannya itu sudah sangat bagus. Pertama kali itu burung akan mengandalkan mata, kemudian dari telinganya, baru dengan hidungnya. Jadi itu dia itu akan menanggapi suatu rangsangan di di pertama kali dia itu akan menggunakan matanya, kemudian dari telinganya dan hidungnya. Kemudian indera pada mamalia, umumnya semua indera yang ada pada mamalia itu sudah berkembang dengan baik. Beberapa jenis mamalia itu memiliki kekuatan yang sangat kuat terhadap rangsangan. Contohnya kucing dan anjing ini memiliki daun telinga yang bisa digerakkan sehingga membantu untuk menangkap bunyi yang kuat. Kemudian anjing itu dengan indera pembaunya yang sangat tajam. Kelelawar ini memiliki indera pendengaran yang sangat tajam untuk mengenali getaran suara. Oke, ini mata kuliah singkat dari sistem indera pada hewan. Kalau ada yang bertanyakan, silakan bertanya. Kalau tidak, saya teruskan ke mata kuliah untuk ini ekologi tumbuhan. Untuk ekologi tumbuhan ya, pertemuan 10 kita akan membahas struktur dan fungsi ekosistem. Ini sudah sangat sering dibahas mengenai apa itu ekosistem. Ini hanya pengulangan saja. Untuk struktur ekosistem itu berdasarkan sifatnya, itu ada faktor yang abiotik, yang tak hidup, dan biotik. Kemudian berdasarkan fungsinya ataupun status fungsinya itu, status fungsional dari makhluk hidup itu yang ada di ekosistem, yaitu ada yang bertindak sebagai autotrof, ini tumbuhan sebagai produsen penghasil makanan dari makanannya sendiri bisa dibuat. Kemudian ada yang heterotrof itu bergantung pada makhluk hidup lain untuk mendapatkan makanannya, dan dekomposer ataupun pengurai.
Komponen penyusun ekosistem itu, pembahasan ekologi itu tidak lepas dari pembahasan ekosistem dengan berbagai komponen penyusunnya, baik itu abiotik dan biotik. Kemudian komponen ekosistem itu yang biotik itu sudah diketahui ada manusia, tumbuhan, hewan. Kemudian yang abiotik itu untuk mempengaruhi dari abiotiknya itu sendiri. Ini dari cahaya matahari, hujan, udara, mineral, dan tanah. Ini ada komponen biotik, di situ bisa dilihat dari produsen itu tumbuhan, itu pengeluaran mungkin pengeluaran oksigen ataupun di situ ada terjadi pengeluaran energi dimakan oleh semacam ini hewan, baik itu herbivora, dia itu akan dimakan lagi mungkin oleh karnivora dan akhirnya semua organisme itu yang mati akan terurai oleh dekomposer, baik itu contohnya bakteri dan fungi, dan semua senyawa itu yang senyawa abiotik baik itu karbon dioksida, oksigen, nitrogen, mineral itu akan melalui suatu siklus biokimia yang akhirnya itu nanti bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup ataupun kembali ke lingkungan. Biasanya ini alur siklus seperti ini tuh yang tanda panah itu terjadinya ini ya pelepasan energi, baik itu energi yang terbuang sebagai energi panas ke lingkungan ataupun energi yang tidak termakan sepenuhnya oleh tingkatan tropik berikutnya sehingga energinya itu akan semakin berkurang. Jadi penyimpan energi yang paling banyak itu dari susunan piramida makanan biasanya itu dimiliki oleh tumbuhan karena dia itu apa ya? Tumbuhan biasanya kalau dia itu menyimpan energinya lebih banyak, otomatis nanti tingkatan trofik berikutnya itu akan seimbang. Tapi jika tanaman itu semakin sedikit dan tingkatan trofik berikutnya itu lebih banyak, otomatis dia itu akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem dan bisa terjadi kerusakan ekosistem. Jadi itu tingkatan tropik berikutnya biasanya dia itu menggunakan energinya lebih sedikit karena tidak semua energi baik itu dari tumbuhan, hewan yang dimakan oleh tingkatan tropik berikutnya itu tidak sepenuhnya dia diserap oleh tubuhnya. Ada yang sekiranya hanya memerlukan entah itu dagingnya ataupun hanya tulangnya yang lunak, sedangkan lainnya itu akan terbuang ke lingkungan sebagai energi panas ataupun energi ekstrakta ataupun energi ekresi. Ini adalah gambar dari rantai makanan satu organisme yang saling berkaitan dari rumput dimakan herbivora ulat, ulat dimakan burung, burung dimakan ular, ular dimakan ulat. Kemudian komponen penyusun ekosistem, jelaskan tadi ada biotik dan abiotik. Yang biotik makhluk hidup, yang abiotik itu berupa faktor pengatur yang tidak hidup seperti cahaya, tanah, suhu, kelembapan, dan lainnya. Contoh komponen abiotiknya itu ada air yang diperlukan oleh makhluk hidup, kemudian tanah yang berasal dari pelapukan batuan. Kemudian komponen abiotik itu, faktor abiotik adalah faktor yang tak hidup meliputi faktor fisik dan kimia seperti suhu berpengaruh terhadap ekosistem karena suhu itu syarat yang diperlukan organisme untuk hidup. Ada jenis-jenis organisme itu bisa hidup pada kisaran suhu tertentu saja. Kemudian ada sinar matahari, ini mempengaruhi ekosistem secara umum karena matahari ini kaitannya terhadap kenaikan ataupun penurunan suhu. Kemudian sinar matahari ini juga merupakan unsur vital yang dibutuhkan oleh tumbuhan sebagai produsen untuk melakukan fotosintesis. Kemudian ada air, ini berpengaruh terhadap ekosistem karena air itu dibutuhkan kelangsungan hidup organisme. Bagi tumbuhan, air ini diperlukan dalam pertumbuhan, perkecambahan, dan penyebaran biji. Penyebaran biji maksudnya ini bisa jadi dia itu apa ya, melepaskan bijinya kemudian dibawa oleh air dan akhirnya jatuh dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Kemudian juga diperlukan bagi hewan dan manusia, kemudian juga sebagai sarana hidup lainnya misalnya transportasi ataupun tempat hidup bagi ikan. Bagi unsur abiotik lain misalnya tanah dan batuan itu air diperlukan sebagai pelarut ataupun pelapuk dari bebatuan.
Kemudian tanah, ini tempat hidup ataupun habitat organisme. Jenis tanah yang berbeda itu menyebabkan organisme yang hidup di dalamnya itu akan berbeda juga. Tanah ini juga menyediakan unsur-unsur yang penting baik bagi pertumbuhan organisme terutama pada tumbuhan. Kemudian ketinggian ini juga merupakan faktor penentu dari jenis organisme yang hidup di tempat tersebut. Karena ketinggian yang berbeda itu akan menghasilkan kondisi fisik dan kimia yang berbeda. Jadi pada ketinggian tertentu yaitu mungkin jenis tanaman tertentu saja yang bisa hidup ataupun ketinggian yang rendah itu mungkin jenis tanaman yang kosmopolit yang bisa hidup di daerah tersebut. Ataupun juga dari ini ya, dari hewannya juga. Mungkin hewan yang dia itu sekiranya dengan suhu yang dingin bisa hidup di tempat situ, tapi pada ketinggian yang di bawah permukaan air laut, ternyata dia itu tidak bisa hidup di air situ. Kemudian angin, ini selain berperan dalam menentukan kelembapan, juga berperan dalam penyebaran biji tumbuhan tertentu. Jadi pada tanaman tertentu, yang sekiranya bijinya itu lebih ringan, dia itu akan dibantu oleh perantaraan angin untuk penyebaran bijinya untuk tumbuh menjadi tanaman baru. Kemudian ada garis lintang yang berbeda itu menunjukkan kondisi lingkungan yang berbeda pula. Garis lintang secara tak langsung ini menyebabkan perbedaan penyebaran organisme di permukaan bumi. Hanya organisme yang mampu hidup pada garis lintang tertentu saja. Jadi misalnya pada daerah garis khatulistiwa di situ dijumpai jenis tanaman tropis yang lebih banyak hidup daripada garis lintang yang berada di kutub dengan tanaman tertentu yang bisa hidup di situ. Kemudian komponen biotik berdasarkan caranya memperoleh makanan di dalam ekosistem. Organisme anggota komponen biotik ini bisa dibedakan ada tiga, ada produsen itu tumbuhan, konsumen, hewan itu, kemudian dekomposer dan heterotrof oleh hewan juga. Produsen ini tentunya sudah diketahui itu dia bisa menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis dengan tumbuhan yang memiliki klorofil. Untuk konsumen itu, dia itu organisme yang tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, tapi dia itu bergantung pada organisme lainnya. Misalnya itu dari herbivora, dia itu makan tumbuhan, kemudian herbivora dimakan karnivora, tingkat kedua, ataupun tingkat berikutnya sampai konsumen puncak. Kemudian ada decomposer, ini adalah komponen biotik yang perannya itu untuk menguraikan bahan organik yang dari organisme yang sudah mati ataupun pembuangan sisa pencernaan. Dengan adanya organisme pengurai ini, unsur hara dalam tanah itu bisa diserap oleh tumbuhan dan akhirnya diganti kembali yaitu berasal dari hasil penguraian organisme pengurai. Contoh makhluk hidupnya ini adalah bakteri dan jamur. Kemudian ada detritivor, ini adalah organisme yang memakan partikel-partikel organik ataupun detritus. Contohnya itu ada cacing tanah, siput, keluing, bintang laut. Kemudian interaksi antar komponen dalam ekosistem itu ada tiga macam. Ada interaksi antar individu dalam satu populasi yang sama, itu bisa berupa kerjasama ataupun persaingan. Ini adalah bentuk dari suatu kerjasama sehingga membentuk wilayah teritorial tertentu dan bentuk kompetisi bisa terjadi kompetisi dalam satu kelompok sama, misalnya perebutan pasangan ataupun perebutan wilayah ataupun perebutan dari sumber daya makanannya. Kemudian yang B, interaksi antar populasi yang berbeda itu bisa berupa predasi, pemangsaan, kemudian ada kompetensi ataupun simbiosis. Ini adalah bentuk dari predasi, misalnya karnivora memakan ini ya zebra. Kemudian ini kompetensi untuk perebutan wilayah. Dan ini adalah simbiosis antara kelelawar untuk memakan nektar dari tanaman malam itu, kemudian dari serbuk sarinya menempel pada bagian tubuhnya, dan akhirnya jatuh pada tanaman yang sama sehingga terjadi pembungaan dan akhirnya terjadi ini ya suatu pembentukan biji untuk disebarkan oleh tanaman tersebut.
Kemudian interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan itu disebut dengan ekosistem. Di dalam ekosistem ini makhluk hidup itu memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Ada yang sebagai produsen, konsumen, detritivor, dan decomposer. Untuk produsen itu sendiri, dia itu menyimpan energi dalam tubuhnya itu sampai ini 10.000 kilokalori. Jadi dari cahaya matahari yang diserap oleh tanaman itu untuk energi yang tersimpan itu 10.000 kilokalori. Kemudian sampai ke konsumen ke satu, dia itu akan dimakan oleh hewan itu untuk energi yang tersimpan 1000 kilokalori, dan semakin ke atas akan semakin berkurang karena hanya bagian-bagian tertentu saja dari makhluk hidup itu yang dimakan, tidak sepenuhnya. Kemudian jenis ekosistem itu ada ekosistem akuatik atau perairan, contohnya ekosistem sungai, kolam, tasik, dan lautan. Dan ada ekosistem daratan, contohnya ekosistem hutan dipterok, hutan konifer, hutan payau bakau, gurun, dan padang rumput. Ini contoh dari ekosistem kolam, baik itu komponen biotik dan abiotiknya. Kemudian tipe-tipe ekosistem, ekosistem air ataupun akuatik, ada ekosistem air tawar. Ini ekosistem yang terbentuk di permukaan daratan, memiliki kondisi air tawar. Jadi konsentrasi garam mineralnya itu atau salinitasnya itu sedikit. Itu ada danau, sungai, rawa, dan lainnya. Ada dua macam ekosistem air tawar, yaitu ekosistem air tawar lentik dan ekosistem air tawar yang lotik. Ekosistem air tawar lentik itu airnya itu tidak berarus sehingga tenang seperti ini. Dan yang ini ekosistem air lotik itu memiliki air yang berarus. Kemudian ekosistem laut itu meliputi zona litoral, daerah tepi laut. Kemudian ada zona laut dangkal sampai 200 meter itu disebut dengan zona ZEE. Kemudian ada zona pelagik yang dalam. Kemudian ekosistem terumbu karang itu ada zona laut dangkal, ini terbentuk oleh koloni rangka hewan kolenterata, berperan sebagai daerah perkembangbiakan ikan, dan ekosistemnya ini mudah rusak karena adanya kegiatan polusi ataupun pencemaran. Kemudian tipe ekosistem berdasarkan komponen pembentuknya ada yang alami ataupun buatan. Untuk yang alami sudah diketahui itu ada ekosistem laut, darat, pesisir, danau, pegunungan, dan kutub. Sedangkan yang buatan itu dibuat oleh manusia, baik itu pedesaan ataupun peralihan dari hutan menjadi fungsional tertentu ataupun perkotaan. Kemudian klasifikasi ekosistem itu ada yang alami dan buatan. Sifat ekosistem yang alami itu heterogenitasnya tinggi atau kemelimpahan dari makhluk hidupnya itu tinggi, dan stabilitas dari ekosistem untuk mencapai suatu pemulihan ekosistem itu tinggi. Kemudian sifat ekosistem buatan, kemelimpahannya dari makhluk hidupnya itu rendah dan stabilitas atau pemulihan lingkungannya itu rendah, sehingga itu perlu perawatan secara kontinu. Kemudian fungsi ekosistem, untuk ekosistem danau itu habitat sebagai makhluk hidup air tawar dan sebagai sumber makanan, dan ekosistem laut ini fungsinya baik itu untuk habitat, bahan makanan untuk manusia, hiasan, alat rumah tangga, objek wisata, dan juga sebagai penelitian. Kemudian ekosistem gurun, dia fungsinya sebagai habitat, adanya tambang uranium, penyimpanan minyak bumi, dan bahan bangunan. Kemudian fungsi lainnya dari ekosistem ada ekosistem tundra dan padang rumput, yaitu fungsinya sebagai habitat, dan rumput itu dimanfaatkan oleh peternak. Kemudian ada ekosistem hutan, dia fungsinya untuk habitat, mencegah ini erosi, kemudian penyimpanan air, tempat penelitian dengan eksplorasi yang lebih banyak, dan juga sebagai mata pencaharian. Kemudian dinamika ekosistem itu, ekosistem tumbuh dan berkembang berubah akibat dari perubahan keseimbangan interaksi antar komponen, dan perubahan lingkungan itu bisa terjadi secara lambat dengan adanya evolusi lingkungan, itu disebut dengan suksesi.
Jadi ini dinamika ekosistem itu misalnya dari apa ya, tingkatan pioner atau makhluk hidup pertama menempati suatu lingkungan mungkin hanya sejenis tanaman herba, kemudian lambat laun dengan adanya waktu yang terus-menerus akan datang lagi mungkin spesies invasif ataupun tanaman baru, dan akhirnya adanya makhluk hidup pertama di situ, kemudian akhirnya nanti akan terbentuk menjadi hutan hujan tropis misalnya ya seperti itu, dan akhirnya di situ akan menjadi suksesi yaitu suksesi klimaks. Kemudian suksesi itu ada yang suksesi primer yang terjadi pada lingkungan yang masih rawan, yang belum ada sama sekali bentuk kehidupan, terus muncul makhluk hidup pertama, misalnya entah itu tumbuhan ataupun hewan tertentu. Kemudian adanya suksesi sekunder, ini itu terjadi pada lingkungan yang sudah direkayasa, misalnya dari suksesi klimaks ataupun hutan yang sudah terbentuk di situ sudah luas, baik itu tumbuhan ataupun hewannya. Kemudian terjadi bencana alam ataupun kerusakan lingkungan, pada beberapa waktu mungkin dia itu akan rusak sebagian, kemudian akan tumbuh kembali ataupun ini ya mengalami proses regenerasi, akhirnya terbentuk ini hutan yang kembali seperti awal. Tapi jika terjadi kerusakan secara total, otomatis dia itu akan rusak total dan tidak bisa terbentuk suksesi sekunder kembali. Nah, ini terjadinya kebakaran hutan ini adalah contoh dari suksesi sekunder. Kemudian dampak buruk kegiatan manusia terhadap ekosistem itu, yaitu penyebab kerusakan lingkungan dan perubahan iklim dan naiknya suhu bumi, terjadinya pergeseran musim, bisa perubahan iklim juga. Jadi jika suhu bumi itu naik, otomatis itu juga akan menyebabkan terjadinya pergeseran musim. Kemudian kerusakan ekosistem danau dan sungai, ini adanya polusi lingkungan air, terus cepatnya saluran air dan penyebaran penyakit. Dan kerusakan laut dan terumbu karang itu bisa jadi kerusakan habitat laut, pencemaran lingkungan, dan punahnya hewan-hewan laut tertentu. Jadi nanti ini apa ya, kayak apa ya, mata kuliah ini nanti bisa entah itu kerusakannya ataupun pelestariannya, mungkin nanti itu bisa dilihat secara langsung ya nanti saat KKN kembali nanti itu, entah itu di BPSL ataupun di pusat konservasi penyu, pada entah itu penyu yang jenisnya langka ataupun ikan-ikan yang sekiranya itu sudah terancam. Kemudian peran manusia dalam perubahan ekosistem itu, populasi manusia ataupun populasi manusia yang semakin banyak itu akan mengganggu siklus kimia di seluruh biosfer. Jadi kemungkinan saja itu banyaknya siklus kimia itu yang akhirnya berkurang, itu akhirnya terjadi polusi, entah itu polusi udara ataupun lainnya. Dan aktivitas manusia itu menyebabkan perubahan mendasar dalam komposisi atmosfer. Kemudian juga ledakan populasi manusia itu akan mengubah habitat dan mengurangi keanekaragaman biologis di seluruh dunia. Dan aktivitas manusia itu juga menyebabkan pencemaran dan degradasi ataupun kerusakan lingkungan. Peperangan yang dilakukan oleh manusia itu juga akan merusak bentang alam dan ekosistem tertentu. Ini peningkatan efek rumah kaca yang mempengaruhi perubahan lingkungan. Kemudian itu ada perubahan cuaca dan lautan, itu menimbulkan berbagai dampak, baik itu panas, cuaca ekstrim, dan itu akan berdampak pada manusia. Jadi itu bisa adanya efek lingkungan yang dilakukan oleh manusia dan dampaknya pada manusia. Misalnya panas, yaitu dampaknya bisa penyakit yang berhubungan dengan panas dan kematian, terutama pada orang tua, anak-anak, dan penyakit kronis. Kemudian juga gagal panen sebagai penyebab kelaparan dan malnutrisi. Kemudian cuaca ekstrim, peningkatan permukaan laut, itu juga bisa berdampak pada trauma dan kematian akibat banjir, badai, dan kebakaran. Kemudian ada penyakit waterborne, itu bisa menyebabkan penyakit kolera, hepatitis, dan lainnya. Penyakit dari ini perantara vektor dari entah itu dari ya, nyamuk itu bisa menyebabkan malaria, demam,
dan juga polusi udara juga menyebabkan asma dan penyakit lainnya. Kemudian kaitan antara manusia dan ekosistem itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem. Ekosistem yang stabil itu akan membuat kehidupan manusia akan menjadi suatu kondisi yang harmonis, sedangkan ekosistem yang tidak stabil itu akan membuat manusia kesulitan dalam hidup. Kemudian ekosistem yang tidak mendukung kualitas hidup, jika dia rusak, dia akan kehilangan sumber daya alam yang menunjang kehidupan makhluk hidup, dan tercemar, komposisinya itu akan berubah menjadi tidak sesuai dengan bentukannya, dan dia akan berbahaya bagi kehidupan manusia. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Halo, nggak ada, Pak. Oke. Itu ya, saya ini rekamannya ini nanti saya share soalnya ini tidak bisa hadir. Oke, saya tutup. Mohon maaf. Terima Iya, kasih atas siap.